Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin ice coconut jelly. Ini tuh enak banget, seger. Cara buatnya juga gampang banget, bahan-bahannya murah meriah dan mudah didapat. Ada 3 jenis jelly yang akan kita buat, di mana rasa dan teksturnya ini akan berbeda-beda. Ini lagi banyak banget digemari, tapi masih jarang banget yang jual. Karena rasanya tuh bener-bener manisnya tuh tipis, ada rasa seger, creaminya juga ada. Jadi cocok banget buat menu berbuka puasa. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat jelly pandan. Siapkan panci atau sospen. Masukkan 150 gram gula pasir, 15 gram jelly plain atau jelly tanpa rasa. Aduk rata, dan kalau udah mulai tercampur rata, tambahkan dengan 65 gram santan instan atau santan kental. Kemudian aku tambahkan dengan 800 ml jus pandan, dimana sebelumnya udah aku blender 15 lembar daun pandan ditambah dengan 900 ml air, kemudian kita saring dan diambil sarinya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen ribet, tinggal ditambahkan aja 800 ml air ditambah dengan 1 sendok makan pasta pandan. Setelah diaduk sampai rata, kemudian letakkan di atas kompor, masak dengan api sedang aja sambil terus diaduk. Sebaiknya aduk dengan balon whisk supaya lebih bisa tercampur rata. Sesekali ini wajib banget diaduk cepat ya teman-teman, supaya santan dan jus pandannya nggak saling memisah. Masak sampai berbuih atau sampai mendidih, dan kalau udah cukup berbuih dan mendidih seperti ini, selanjutnya kita bisa aduk-aduk dulu sampai uap panasnya hilang. Nah, kalau misalnya masih ada busa yang timbul di bagian permukaan, bisa kita ambil dengan sendok ya, supaya nanti hasil jelinya lebih mulus. Pindahkan ke gelas ukur, kemudian kita tuang di cetakan telur puyuh. Tuang sampai batas cetakan supaya nanti bisa jadi telur puyuh yang utuh. Selain menggunakan cetakan telur puyuh, teman-teman juga bisa menggunakan cetakan bulat. Atau kalau nggak pengen ribet seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cetakan kotak aja, kemudian nanti dipotong dadu. Pastikan tutup cetakannya berlubang, dan kalau udah kita tekan perlahan-lahan. Tekan sampai semua adonan jelinya keluar dari lubang. Nah, seperti ini. Kalau semua cairannya bisa keluar dari lubang, nanti hasil jelinya juga akan utuh dan bagus. Di sini juga aku mix pakai cetakan bulat karena aku hanya punya 2 cetakan telur puyuh. Caranya sama, tuang sampai batas cetakan, kemudian tutupnya pastikan berlubang dan kita tekan sampai rapat. Nah, kalau udah dipastikan rapat, diamkan sampai jelinya set atau bisa dimasukkan ke chiller kurang lebih 1 jam. Setelah aku simpan beberapa jam di chiller, ini jelinya udah cukup set ya teman-teman. Selanjutnya mau aku coba ambil, dan teksturnya ini sangat lembut dan kenyal. Hasil jelinya juga cukup bagus dan mulus ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, ada yang telur puyuh, ada yang bulat. Untuk sisa jelly yang terdapat di bagian tutup cetakan, bisa kita rebus lagi dan akan mencair lagi, atau bisa juga langsung dimakan. Langkah berikutnya, kita akan membuat jelly kelapa. Siapkan panci atau sospen, masukkan 50 gram gula pasir, tambahkan 15 gram jelly rasa kelapa. Selanjutnya tambahkan 65 gram santan kental atau santan instan dan aduk rata sambil ditambahkan dengan 700 ml air matang. Aduk cepat dengan balon whisk sampai tercampur rata, dan kalau udah rata bisa kita letakkan di atas kompor. Masak dengan api sedang aja sambil terus diaduk dengan balon whisk sampai matang atau sampai berbuih dan mendidih. Saat memasak, sering-sering diaduk ya teman-teman supaya santannya nggak gampang pecah, jadi nanti hasil jelinya juga akan bagus dan nggak memisah. Setelah matang dan cukup berbuih seperti ini, selanjutnya pindahkan ke gelas ukur. Kalau misalnya ada busa bisa kita ambil dulu dengan sendok, selanjutnya dituang di cetakan telur atau cetakan bulat. Kalau teman-teman nggak ada cetakan telur atau cetakan bulat seperti ini, bisa menggunakan nampan plastik, kemudian dipotong dadu aja. Sama seperti pembuatan jelly pandan, ini kita tuang sampai batas cetakan, kemudian kita tutup. Pastikan tutup cetakannya berlubang semua dan kita tekan sampai semua cairannya keluar dari lubang. Diamkan dan tunggu beberapa saat sampai jelinya set, atau teman-teman bisa langsung disimpan di chiller supaya lebih cepat set. Dan setelah beberapa saat aku simpan di chiller, ini udah cukup set. Bagian sisa atasnya bisa kita rebus lagi atau bisa langsung dimakan. Untuk hasil jelly kelapanya ini juga bagus dan sangat kenyal. Langkah selanjutnya kita akan membuat jelly yang ketiga, yaitu jelly bening. Siapkan panci atau sospen. Masukkan 80 gram gula pasir, tambahkan dengan 15 gram jelly plain atau jelly tanpa rasa. Aduk dengan balon whisk sambil kita tambahkan dengan 800 ml air matang.
Dan kalau udah cukup teraduk rata, selanjutnya letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang aja, masak sambil terus diaduk sampai matang atau sampai mendidih dan berbuih. Saat memasak, ini wajib banget terus diaduk ya teman-teman supaya nggak ada agar yang menggumpal, jadi nanti hasil jelinya bisa bening dan bagus. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk terus sampai uap panasnya hilang. Dan kalau uap panasnya udah cukup hilang, selanjutnya kita pindahkan atau kita tuang ke dalam wadah tahan panas. Setelah dituang, tunggu sebentar sampai permukaan jelinya agak set. Kemudian ini kita ambil bagian permukaannya aja supaya nanti hasil jelinya lebih bening. Tunggu dan diamkan beberapa saat atau bisa juga disimpan di chiller supaya jelinya lebih gampang set. Dan setelah beberapa saat aku simpan di chiller, jelinya udah cukup set. Di sini aku akan kerok dengan menggunakan kerokan kelapa panjang seperti ini. Jadi hasil jelinya itu akan terbentuk seperti mie ya. Lakukan sampai semua jelinya terbentuk memanjang seperti ini. Lakukan secara perlahan-lahan supaya jelinya nggak gampang putus. Dan ini hasilnya bagus banget, hasil jelinya tuh bening dan bentuknya juga panjang-panjang. Berikutnya kita akan membuat kuah coconut dessert. Caranya gampang, bahannya cuma ada 3. Yang pertama aku gunakan 1 butir kelapa muda. Kemudian aku juga pakai 1 liter susu coconut delight. Dan untuk perasa manisnya aku pakai sirup gula yang aku bikin sendiri dari 100 gram gula pasir yang direbus dengan 100 ml air. Siapkan wadah, tuang air kelapa muda beserta kelapa mudanya. Kemudian tambahkan susu coconut delight dan tambahkan juga dengan sirup gula dan takarannya ini sesuai selera aja. Untuk tingkat kemanisannya sendiri bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya suka manis bisa ditambahkan lebih banyak, dan kalau misalnya kurang suka manis bisa ditambahkan lebih sedikit. Aduk sampai rata dan jangan lupa dicek rasa. Nah kalau udah, ini udah siap untuk kita susun dan disajikan. Oh ya, bisa juga ditambahkan dengan nata de coco dan pastinya rasanya akan jauh lebih enak. Kalau mau dijual atau dibagikan untuk menu takjil, teman-teman bisa gunakan cup kecil seperti ini. Kemudian susun jeli kelapa. Tambahkan dengan jeli pandan. Kemudian jeli bening atau jeli yang berbentuk mie. Tuang kuahnya beserta daging kelapa muda. Dan ini ice coconut jelinya udah siap untuk disajikan. Boleh banget kalau misalnya mau ditambahkan es batu atau es serut. Kalau untuk dijual dengan porsi yang banyak, sebaiknya kuah dan jelinya dipisah aja. Untuk kuah beserta daging kelapa mudanya bisa disimpan di freezer supaya dia lebih beku dan lebih tahan lama ya. Dan untuk jelinya bisa disimpan di chiller aja, dimasukkan satu persatu tanpa dicampur ya, harus dipisah. Karena kalau misalnya dicampur, warna dari jeli pandan akan tertransfer ke jeli kelapa dan juga jeli bening. Tapi kalau misalnya mau langsung disajikan, bisa langsung dicampur seperti ini aja dan bisa langsung dibagikan atau disajikan dalam kondisi dingin atau bisa juga ditambahkan dengan es batu. Tambahkan label stiker supaya lebih cantik dan lebih menarik, dan kalau udah ini akan aku coba simpan di chiller selama kurang lebih 1 harian. Setelah ditambah stiker, tampilannya jadi lebih cantik dan menarik banget, cocok banget buat ide bakulan atau dibagikan. Dan sekarang langsung aja aku mau cobain. Aku udah taruh di wadah atau mangkok yang besar. Selanjutnya aku tambahkan es batu. Tampilannya jadi kelihatan makin segar. Asli ini enak banget. Aku suka banget sama rasa dan teksturnya. Jadi untuk kuahnya sendiri aku bikin nggak terlalu yang creamy banget ya teman-teman, tapi masih ada creaminya dari susu coconut delight dan dapat segernya juga dari si air kelapanya. Dan untuk pemanisnya aku nggak pakai kental manis, jadi aku pakai sirup gula yang aku bikin sendiri, dan ini rasanya tuh bener-bener seger banget, sama sekali nggak bikin enak. Untuk tekstur jeli pandannya ini lebih ke silky dan benar-benar lembut banget, dan untuk jeli yang kelapa ini lebih ke kenyal dan padat ya. Semua rasanya kalau dicampur jadi satu ini sama sekali nggak kemanisan, manisnya tuh tipis, masih ada rasa seger, creamy juga ada. Untuk yang jeli pandan ini rasanya tuh manis, padanya juga berasa, wangi banget. Dan untuk yang jeli kelapa rasanya tuh manis tipis, rasa santan dan kelapanya juga berasa, teksturnya tuh lebih kekenyal gitu. Nah kalau untuk jeli beningnya dia tuh nggak menambah banyak rasa, hanya sedikit rasa manis, tapi teksturnya tuh benar-benar enak banget, kenyal terus lembut.
Dan setelah aku simpan seharian di chiller, ternyata ini warna hijau dari jelly pandannya tertransfer ke dalam kuah ya teman-teman. Sebenarnya untuk rasanya sendiri sama sekali nggak berubah, tetap enak, tetap seger, tetap ada krimnya sedikit. Dan ini rasa manisnya juga ada dari jelly pandannya. Hanya saja kuahnya berubah menjadi sedikit kehijauan. Kalau udah dicampur seperti ini, bisa disimpan di chiller maksimal 2-3 harian. Dan kalau misalnya pengen lebih tahan lama atau misalnya mau dikirim ke luar kota, sebaiknya kuahnya dipisah, disimpannya kuahnya ini di freezer ya. Dan untuk jelly-jeliannya sendiri bisa disimpan terpisah di chiller aja dan itu bisa tahan kurang lebih 1 mingguan. Wajib banget kalian coba, resep ini sangat recommended, cocok buat ide bakulan, bisa juga buat menu takjil atau bisa juga buat menu saat lebaran nanti. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.